Hai semuanya, aku Kayla. Jadi di video kali ini aku mau bikin study with me, yaitu kita belajar bareng. Nah, jadi di video kali ini sebenarnya aku lagi liburan semester, jadi aku kayak gabut nggak tahu mau ngapain. Dan di sini aku mau curi start di semester 3. Ya, aku adalah mahasiswi teknik industri. Kenapa aku harus curi start? Karena beberapa mata kuliah ini materinya asing di telinga aku, jadinya aku mau cari tahu dulu biar nanti ketika masuk kuliah aku nggak terlalu begitu ngangong-ngangong. Karena di semester ini aku dapat mata kuliah material teknik, mekanika teknik, organisasi dan manajemen perusahaan industri, pengantar ekonomika, komputer terapan, dan yang lain-lain yang dimana aku nggak pernah dapetin ketika aku di SMA. Oke, kayaknya sambil belajar kita sambil cerita seru kali ya. Mungkin di sini aku bakal cerita tentang pengalaman aku sebagai maba, yang which is di sini aku sudah melalui 2 semester pertama. Pas aku maba itu aku gak ada ospek kampus ataupun ospek fakultas karena pada saat itu kampusku menerapkan ospek online. Jadi kita Zoom meet bareng-bareng. Mungkin aku nggak punya pengalaman ospek yang begitu mengesankan banget, tapi aku mau menyarankan kalian untuk memperkenalkan diri kalian, kayak dimulai dengan cara hai, namaku adalah ini. Karena sejujurnya adalah ketika kalian kuliah, kalian harus memperluas relasi kalian, atau bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya kalian punya kenalan cutting. Kenapa sih harus punya kenalan cutting? Karena itu bisa jadi relasi kalian buat kalian yang masih tabu dalam dunia perkuliahan, kayak materinya apa aja, terus tugasnya ngapain aja, apalagi kalian kan belum memahami sikap atau peraturan yang diberiin sama dosen. Karena semenjak aku kuliah ini ada beberapa dosen yang mengutamakan mahasiswanya untuk on time berada di dalam kelas dan diberikan keringanan itu 15 menit telat karena ya pasti jalanan kan selalu macet. Dan ada juga dosen yang sibuk banget sampai-sampai dia mengubah kelasnya yang tadinya aturan offline ada di kelas diubah menjadi kelas online, bisa lewat Google Meet ataupun Zoom. Dan ada juga dosen yang saking sibuknya lupa sama jadwal kelas dan itu bisa dijadiin kelas pengganti di hari lain. Dan alhamdulillahnya di semester 1 aku ngejalaninya karena enjoy. Aku ngerasa gak terlalu begitu susah tugasnya. Mungkin aku kaget karena ada beberapa dosen yang langsung sat ngasih tugasnya, dan ada juga dosen yang langsung ngasih tugas sekali itu deadline-nya panjang. Dan mulai masuk semester 2 aku ngerasa tugasnya makin banyak dan makin susah cuy. Karena ada beberapa hal yang bagi aku itu baru. Contohnya kayak aku disuruh bikin modul, disuruh ngegambar pakai AutoCAD yang dimana aku nggak pernah nyentuh aplikasi itu sama sekali. Selama 2 semester ini dengan drama laporan praktikum, tugas individu maupun tugas kelompok, aku jadi sering belajar bareng sama teman kampusku. Kayak kita belajar bareng di rumahnya si A, atau kita belajar bareng di coffee shop. Hal positifnya adalah kita jadi makin kenal dekat dengan teman kita, dan kita juga bisa jadi sharing bareng materi apa sih yang sebenarnya kita nggak paham, jadi kita bisa nyelesain bareng-bareng gitu. Dan bahkan aku juga sering belajar bareng dan nugas bareng lewat Google Meet. Oh ya, kemarin aku sempat beli Scribble correction tape. Ini lucu banget karena dia itu bentuknya panjang dan 360 derajat. Oke, back to the topic. Mungkin teknik belajar yang aku terapin dan teman-temanku terapi ini adalah teknik Feynman, yang dimana kita ngejelasin materi yang udah kita pahamin ke teman-teman dan begitupun sebaliknya. Sebenarnya bisa banget kalian menerapkan metode belajar senyamannya kalian, karena ada beberapa orang yang aku temui di kampus yang gak suka belajar bareng, dia lebih suka belajar sendiri. Karena banyak banget teknik belajar yang bisa kalian terapin. Yang pertama ada namanya teknik Pomodoro, dimana teknik Pomodoro ini memiliki prinsip kalau istirahat di sela waktu belajar itu penting untuk menjaga fokus. Dan biasanya teknik belajar satu ini menerapkan 100 menit untuk belajar, tapi diberikan jeda yaitu 25 menit untuk belajar dan 5 menitnya untuk istirahat, dan itu diulangi sampai 4 kali. Teknik belajar yang kedua adalah teknik Feynman. Ini adalah teknik yang sudah aku jelaskan tadi dan termasuk teknik belajar yang paling aku suka. Karena di sini aku bisa menjadi tutor untuk menjelaskan materi yang sudah aku pahami ke teman-temanku.
Teknik belajar yang ketiga adalah teknik Eat That Frog. Di sini aku cukup asing dengan teknik belajar satu ini. Tapi yang aku baca lewat website adalah kalau misalnya teknik belajar ini mengajarkan kita untuk memulai sesuatu dengan menyelesaikan tugas yang paling penting dulu. Atau bisa juga kalian membuat to-do list, kayak kalian list dulu semua materi atau tugas yang kalian punya, lalu kalian pilih dimulai dari yang paling sulit atau yang paling penting. Teknik yang keempat adalah teknik mencatat Cornell. Di sini kita bisa membuat catatan tapi kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berisi 60% materi, yang dimana ada isinya poin penting, ide penting, konsep kunci materi yang sudah kita pelajari. Bagian catatan berisi 20% itu ditulis berupa pertanyaan, kata kunci, atau asosiasi untuk poin penting. Yang terakhir ada bagian kesimpulan, isinya 20%, yang dimana kita menjelaskan materi yang sudah kita pelajari tadi secara singkat menggunakan bahasa kita sendiri. Teknik belajar yang terakhir adalah teknik SQ3R, yaitu teknik yang sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Teknik SQ3R ini memiliki kepanjangan dari survei, question, read, recall, dan review. Caranya, kalian melakukan survei seperti membaca buku yang akan kalian pelajari. Yang kedua, kalian melakukan pertanyaan seperti kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang kalian cari, atau bisa juga dari pertanyaan yang dosen kalian berikan. Jadi kalian gak usah baca semua isi buku, kamu cukup membaca dari solusi yang kamu butuhkan. Yang ketiga, membaca, yaitu kalian harus membaca secara aktif, yang dimana ini bisa mengubah dari yang tadinya memaksa menjadi terbiasa. Karena membaca buku itu harus pelan-pelan supaya kalian bisa memahami isi dari buku yang kalian baca. Yang keempat adalah recall, yang dimana kalian bisa membaca ulang materi yang sudah kalian dapatkan dan kalian bisa tuangkan dalam bentuk rangkuman. Dan yang terakhir adalah review, yang di sini kalian harus mengulas semua pertanyaan serta jawaban yang sudah kalian rangkum tadi. Dan itu dia 5 teknik belajar yang bisa kalian terapi. Mungkin kalian sudah bosan dengan teknik belajar yang ini, kalian bisa ubah ke teknik belajar lainnya. Di sini aku lanjutin belajar, dan supaya aku tahu mana bagian yang penting, di sini aku tulis di memo dan aku tempel di bagian bawahnya. Oke, karena durasi semakin panjang, pesanku untuk para maba adalah jaga absensi kalian, jaga nilai tugas kalian, jaga sikap, jaga diri kalian saat kalian berteman, saat kalian bersosialisasi dengan cutting, atau bahkan saat kalian berkomunikasi dengan dosen. Dan kalian juga bisa cari metode belajar yang kalian suka, cari teman belajar kalian supaya kalian bisa semangat dalam belajar. Sama satu lagi, jangan pernah dendam sama teman atau bahkan sama dosen kalian sendiri, karena kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa dan di depan nanti seperti apa. Bisa jadi orang-orang yang kalian kesali saat ini akan membantu kalian di masa nantinya. Siapkan diri kalian, mental kalian, atau kalau bisa siapkan dompet kalian juga. Karena mungkin ada tugas kuliah yang masih membutuhkan bukti hard copy-nya. Semangat terus buat kalian para maba 2024, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau aku suka berubah pikiran tentang kuliahku sendiri. Ya mungkin aja pas semester 4 atau semester tua nantinya akan beda omonganku tentang hari ini. Segitu dulu video dari aku, see you on the next video, bye-bye!